Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da wa huwa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita senantiasa diberikan nikmat dan rahmat oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Ini merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suasana terang benderang dengan ilmu dan iman di dunia ini. Sehingga ketika kita meyakini dan mengamalkannya, maka kita akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa penjelasan kaitannya dengan pendidikan karakter dan budi pekerti. Wabil khusus ini untuk anak-anak saya, siswa-siswi saya di SMK Negeri 4 Jember. Sangat penting adanya pendidikan karakter ini sehingga pemerintah khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hampir di semua sekolah bahwa pendidikan karakter ini diperhatikan, bahkan dimasukkan di setiap kurikulum pembelajaran. Kita patut bersyukur. Kenapa? Karena ini senada dengan ajaran agama Islam. Dan saya yakin juga di agama-agama yang lain ini sangat diperhatikan berkenaan dengan pendidikan karakter dan budi pekerti. Di dalam Islam sangat memperhatikan hal ini sehingga Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebenarnya karakter dan pendidikan budi pekerti ini jadi satu kesatuan, satu makna atau satu arti. Kandungannya hampir sama. Karena mengarah kepada sifat-sifat dan kejiwaan seseorang. Itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara pembagian akhlak atau karakter ini ada dua. Ada akhlak yang mulia. Di dalam Islam disebutkan akhlakul karimah. Jadi akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sedangkan yang kedua adalah akhlak yang tercela atau karakter yang buruk. Tentunya kita tidak akan memilih yang buruk. Semua manusia saya yakin yang masih sadar kesadarannya, maka dia akan ingin memiliki akhlak dan karakter yang mulia. Ini yang perlu kita gali dan kita perhatikan betul supaya kita dan anak didik kita memiliki karakter yang baik. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah,
begitu pentingnya akhlak ini, sehingga banyak rumusan-rumusan tentang karakter dan akhlak ini diberikan kepada anak didik kita. Mungkin saya lebih fokus kepada bagaimana akhlak karakter yang baik yang perlu diciptakan di lingkungan sekolah kita. Secara garis besar juga, faktor-faktor yang mempengaruhi karakter atau akhlak dari manusia itu sendiri, di beberapa keterangan, satu faktor genetik, faktor turunan. Jadi ada faktor seperti itu. Jadi kalau secara genetik di atasnya itu keras atau lemah lembut, kebiasaan bicara kasar dan sebagainya, ini akan menular terhadap keturunannya. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan baik dan buruk ini mempengaruhi kepada seseorang. Makanya usaha salah satu yang kita perhatikan bagaimana menciptakan lingkungan yang baik di mana kita berada. Umpamanya di sekolah, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang berkarakter dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari di sekolah itu sendiri. Mungkin yang perlu kita saya perhatikan, yang sudah banyak ada perubahan, mungkin karena faktor media atau lingkungan di rumahnya masing-masing dibawa ke sekolah. Ini juga bisa berpengaruh. Makanya sekolah harus sangat memperhatikan hal ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Bagaimana sekiranya kita menciptakan lingkungan di sekolah ini untuk membentuk suatu karakter dan akhlak yang baik. Salah satunya, ini perlu diperhatikan kepada siswa-siswi yang akan masuk sekolah atau yang saat ini masih mengenyam pendidikan di sekolah. Yang pertama, biasakanlah diri kita untuk menghargai dan menghormati semua guru. Kenapa saya sampaikan semua guru? Terkadang saya melihat seorang siswa atau siswi itu, dia menghormati, dia ketemu dengan gurunya, bersalaman, dicium tangannya. Itu karena dia ngajar di kelasnya. Sedangkan tidak ngajar di kelasnya, dia abaikan. Ini pernah terjadi. Ada yang seperti itu. Makanya ini kita tekankan kepada siswa agar supaya hargai semua guru. Walaupun dia tidak ngajar, tidak mengajar dia di dalam kelas. Karena semua guru di sekolah itu sangat berperan aktif di dalam lingkungan sekolah dan perlu dihormati. Kemudian lebih-lebih juga kepada kepala sekolah. Walaupun kepala sekolah tidak mengajar mungkin, tapi dia merupakan motoritas, penggerak di dalam suatu pendidikan. Maka perlu kita menghormati, perlu kita menghargai apa yang beliau putuskan. Selanjutnya, kepada siapa juga kita harus menghargai dan menghormati di lingkungan sekolah, yaitu segenap karyawan sekolah. Artinya selain yang mengajar di dalam kelas, mungkin ini yang sering ketemu dengan siswa di dalam kelas. Karyawan, baik itu tata usaha, baik itu caraka, tukang bersih, satpam, dan sebagainya. Atau bahkan mungkin ada pedagang-pedagang yang dari luar berjualan di sana. Maka perlu kita hormati, perlu kita hargai. Ini untuk mendisiplinkan kita. Ini harus setiap hari, setiap saat kita lakukan. Jangan berbuat buruk kepada seseorang, apalagi di lingkungan sekolah itu.
Kemudian kepada siapa di lingkungan kita itu yang perlu kita hargai dan hormati, yaitu kepada teman kita. Hormati, hargai, sayangi teman kita, karena kepada mereka lah kita yang sering berinteraksi gitu ya, berteman, berkawan. Tahan nafsu kita ada ketika ada sesuatu yang membuat kita itu jengkel dan sebagainya. Tetap memberikan pelayanan yang baik kepada teman kita. Bantulah mereka ketika mengalami kesulitan. Empati kita ketika dia mengalami kesusahan gitu ya. Tetapi ketika mengajak keburukan, jangan sekali-kali kita mau, karena itu menjerumuskan kita. Baik, untuk yang selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan untuk di lingkungan sekolah? Ini masih fokus kepada siswa, yaitu menjaga reputasi sekolah. Menjaga reputasi sekolah. Bagaimana kita menjaga akhlak kita agar supaya sekolah kita itu tidak dipandang buruk oleh masyarakat lain. Ini sebagai rasa syukur kita kepada sekolah yang telah memberikan sebagai media memberikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sana. Pada dasarnya bukan hanya siswa, seluruh sivitas yang ada di dalam sekolah harus saling bahu-membahu, saling menghormati antara satu dan lainnya, menciptakan suasana yang baik, karakter yang baik, akhlak yang baik, guru terhadap siswa berakhlak yang baik, siswa terhadap guru berakhlak yang baik. Karena ada kalanya siswa itu butuh figur yang baik terhadap guru. Kita berusaha sebaik mungkin, kita berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah dengan seperti itu akan tercipta karakter-karakter yang baik. Selain daripada itu, disiplinkan kita dalam kebersihan lingkungan serta keamanan di lingkungan itu sendiri. Kita saling menjaga di mana kita berada di sekolah. Apalagi selain itu yang sangat penting juga, walaupun kita di lingkungan sekolah, taat beribadah kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang beragama Islam. Taat beribadah di lingkungan sekolah. Kemudian patuhi segala aturan-aturan yang ada yang sudah diterapkan oleh sekolah dan disepakati tentunya oleh wali murid. Patuhi itu semua dan disiplinkan semuanya. Kemudian ini juga yang tak kalah pentingnya, menghargai ilmu. Bagaimana menghargai ilmu? Jaga kehormatan guru, jaga fasilitas, jaga media kita, buku dan sebagainya. Jangan dibuat sembarangan. Itu yang perlu juga dijaga. Jadi menghormati ilmu seperti itu. Dan gunakan ilmu yang kita miliki untuk kebaikan, bukan keburukan. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulannya tentunya banyak yang perlu kita sampaikan. Ini saya ambil kesimpulan daripada yang telah disampaikan. Untuk menciptakan karakter dan akhlak yang baik di dalam khususnya di dalam lingkungan sekolah itu butuh adanya kebersamaan untuk menciptakan lingkungan yang berkarakter dan berdisiplin tinggi. Kemudian butuh perangkat yang lain, ilmu dan iman. Ini perhatikan, butuh ilmu dan iman. Dengan ilmu kita bisa mengetahui bagaimana kita berbuat baik kepada seseorang. Dengan ilmu kita bisa mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan baik. Dengan ilmu kita bisa menghargai seseorang. Dan dengan iman maka hati kita dilemburkan oleh Allah untuk hal-hal yang kebaikan. Semoga Allah memelihara kita semuanya
dan menjadikan kita dan anak-anak didik kita berakhlakul kalimah yang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.